Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah. Di sore hari yang cerah ini, saya kedatangan tamu dari jauh yang insya Allah sudah akrab dengan saya. Terlebih di sore ini, saya ingin membincangkan sesuatu yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Gimana Ustadz kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Ini Ustadz, terkait kondisi saat ini kan umat secara umum kan lebih disulitkan terlebih dalam aspek ekonomi ini kan berkesan dan terlihat memang nyatanya memang sulit. Sebenarnya ada apa ini Ustadz? Ya. Gini Ustadz, sebenarnya bukan masalah ekonomi saja yang sulit ya. Kita bisa lihat di setiap, bahkan di seluruh lini kehidupan kita saat ini, kondisi saat ini memang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Susah lah, ya kan, kondisi susah. Mencari pekerjaan susah, ya kan. Kemudian pasar-pasar sekarang kondisinya semakin sepi, ya kan. Daya beli menurun. Bahkan yang sudah kerja pun was-was, iya kan. Yang kerja pun sudah sekarang kondisi was-was, tidak tenang. Pertama, takut di PHK, ya kan. Dua, memang kondisi negeri, apalagi pabrik-pabrik itu juga, mereka juga khawatir sebenarnya nggak dapat order dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa menghidupi karyawan, yang akhirnya karyawan juga ikut kena imbasnya PHK. Kondisi saat ini memang tidak terlepas dari sistem atau ideologi yang diemban oleh negeri ini. Sehingga negeri ini senantiasa berpikir untung dan rugi. Setiap kebijakan yang diambil itu senantiasa berpikir untung dan rugi. Karena memang kita lihat sekarang negeri ini setiap mengambil keputusan didasarkan kepada ideologi kapitalis. Kan? Bahkan kalau lebih ekstrim lagi neoliberal, ya kan? Neoliberal yang radikal, neoliberal radikal, ya kan? Itu lebih karena kalau kita melihat setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa saat ini, oleh rezim saat ini, memang didasarkan pada itu, didasarkan oleh kepentingan kelompok orang dan segolongan kelompok saja, ya kan, pasti itu, sehingga tidak memikirkan kondisi masyarakat. Ya kan, kita bisa ambil contoh tentang undang-undang ITE, ya kan, bisa jadi terus undang-undang yang baru itu tentang pajak, ya kan, sembako akan dipajak gitu. Rumor yang beredar kan seperti itu kan sangat membebankan rakyat, ya kan. Iya benar kan, membebani rakyat. Sekarang masyarakat saja ya mau makan, contohnya yang makanan yang sudah menjadi favorit masyarakat apa coba? Ya misal di warteg gitu ya. Warteg, bakso, mie ayam. Itu setiap poinnya, bahannya itu dipajak nanti, ya kan. Nasi dari berasnya, sembako itu kan salah satunya, beras itu kan dipajak, ya kan. Yang biasanya warteg berapa satu porsi itu? Itu kan kalau warteg itu kan lebih dikenal murah kan. Iya. Cuman kalau semuanya kondisinya sekarang melihat kebijakan yang dibuat oleh rezim saat ini kan jadi berkesan pilih-pilih sekarang. Iya, makanya warteg aja sekarang coba beli harga warteg. Memang warteg kan memang trennya itu murah, ya kan, terkenalnya murah. Paling 10.000, 15.000 udah sama ayam. Ya. Kalau kemudian PPN sembako itu jadi, mau dijual berapa itu? Iya kan? Mau dijual berapa? Nasinya. Padahal terkenal murah, nasinya itu mesti banyak kalau warteg. Itu baru
contoh kasus seperti itu yang apa istilahnya umum di masyarakat, yang itu masyarakat menikmati semua, mulai dari yang kaya sampai yang miskin. Itu menikmati itu semua, ya kan itu. Kemudian dari undang-undang ITE, ya kan itu juga. Sekarang masyarakat tidak bisa berekspresi karena terjerat oleh undang-undang ITE, ya kan. Maka dari itu ya layak kalau kondisi saat ini masyarakat susah memang, karena itu tadi negeri ini memang didasarkan kepada ideologi neoliberal yang radikal. Kalau boleh saya bilang seperti itu. Gini Ustaz, kalau semuanya dalam beberapa dekade ini kan kita lihat di setiap rezim, di setiap pemilu itu kan memang lebih mengedepankan yang katanya itu demi rakyat. Malahan di beberapa partai politik itu mengatasnamakan wong cilik. Terlebih lagi kalau semuanya kita dengar dalam beberapa kampanye yang mereka lakukan itu kan lebih mengedepankan tadi wong cilik dan segala macam seperti itu. Tapi pada faktanya kenapa selalu seolah ingin mengkonfirmasi bahwa itu hanyalah jargon belaka, dan setelah dia duduk manis dalam kekuasaan, mereka seolah lupa dan bisa dikatakan itu semua melakukan hal yang sama. Ada apa ini? Ya sebenarnya bukan jargon, Ustaz. Memang faktanya seperti memang itu. Faktanya begitu. Iya, memang faktanya seperti itu. Karena memang ya tadi tabiat ideologi sekuler, liberal kapitalis itu memang seperti itu. Dia tabiatnya itu pelin-pelan, boleh dikatakan seperti itu. Ketika mereka berbicara wong cilik, itu berbicara dalam ranah ketika mereka membutuhkan rakyat. Contohnya ketika pemilu ya kan, legitimasi gitu ya. Seperti itu. Tapi faktanya ketika mereka sudah jadi, yang terlihat apa? Ya kan? Rakyat saja yang ditindasi. Ya kan? Dia hanya membutuhkan rakyat ketika mereka dibutuhkan. Ketika sudah tidak membutuhkan, ya mereka hanya memikirkan, buru-buru memikirkan rakyat. Ya kan? Dia hanya memikirkan golongannya. Ya kan? Itu memang tabiat dari ideologi kapitalis sekuler. Ya kan? Apalagi dengan ketika mereka mau mencalonkan, itu kan butuh biaya yang tinggi. Ya kan? Butuh biaya nggak cukup sedikit, Ustaz. Itu untuk nyalon DPR atau DPRD itu udah paling nggak ratusan juta itu. Itu baru dari satu bidang DPR, DPRD, ya kan. Bahkan boleh dibilang yang saya dengar itu di setiap lini. Ketika pengen menjabat sebuah jabatan yang dia itu boleh dikatakan tempat yang basah, itu luar biasa. Membutuhkan dana yang luar biasa. Ya kan? Ya, akhirnya apa? Ya seperti dagang lah, ya kan. Kapitalis kan seperti itu, berpikirnya untung rugi. Ketika mereka mengeluarkan dana sekian, mereka akhirnya berpikir bagaimana saya akan mengembalikan modal. Bahkan kalau bisa, bahkan harus cari untung. Begitu kan? Yang terjadi seperti itu. Kalau melihat kenyataannya memang seperti yang antum tadi sampaikan, memang bukan jargon lagi, memang fakta dan waktaknya memang seperti itu. Kadang secara pribadi saya kadang-kadang ingin berempati terhadap umat secara luas gitu kan, secara menyeluruh, karena memang pada faktanya jangankan menengah ke bawah gitunya, adalah menengah ke atas pun kadang-kadang nepok jidat kondisi ekonomi misal gitu kan. Nepok jidat. Ini kalau semuanya berempati, insya Allah kalau kebanyakan orang sudah mulai sampai kepikiran sampai di sana gitu kan. Cuman untuk menyelesaikan problematika umat yang saya istilahkan itu lebih kompleks gitu kan, yang karena memang
terjadinya hal yang demikian itu kan sistemik gitu kan, yang diakibatkan dari sistem yang tadi antum sampaikan diterapkan oleh rezim ini. Dengan apa ini bisa selesai segala macam ini, terkhusus yang kita lihat itu kan benar-benar begitu terasa gitu kan, dari sisi ekonomi, walaupun tadi antum sampaikan ini bukan hanya dalam sisi ekonomi saja. Itu dengan apa kita menyelesaikan ini semua? Ya, benar. Di tengah masyarakat ada empati, ya kan, ingin menyelesaikan permasalahan ini, ya kan, berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Cuma kan kadang di tengah masyarakat saat ini, masyarakat itu digiring untuk menyelesaikan itu secara tidak mendasar, ya kan, hanya parsial. Ya, misal ketika itu muncul demi perbaikan, terus menggunakan sistem yang sama dengan pemilu yang diselenggarakan oleh sistem yang tadi, itu kan salah satunya gitu kan. Ganti orang. Kan. Ya, memang kita beri apresiasi ketika masyarakat sudah melihat kondisi ini yang sangat buruk, terus ingin berubah. Tetapi itu tadi, ketika mau ada perubahan yang mendasar, itu ada tangan-tangan gaib yang akan invisible hand, yang akan mengkudeta keinginan masyarakat berubah secara mendasar. Istilahnya membajak, yang akhirnya ingin perubahan yang mendasar yang lurus, akhirnya dibelokkan untuk perubahan yang hanya sebatas parsial saja. Ya kan? Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Perubahan akan senantiasa berputar di lokal situ saja, bukan perubahan yang hakiki, bukan yang mendasar. Maka dari itu perlu adanya kerja keras bagi orang-orang yang memang konsen di bidang dakwah, terutama dakwah siasi, ya kan? Politik. Dakwah politik. Untuk apa? Untuk mencerdaskan masyarakat, ya kan? Membuka wawasan masyarakat, membuka pemahaman masyarakat bahwa perubahan yang mendasar itu adalah perubahan yang didasarkan kepada Islam. Perubahan dengan ideologi. Ideologi apa ya? Ideologi Islam, bukan kepada ideologi yang ada sekarang. Kalau yang ada sekarang itu ya sama saja berputar seperti tong setan, ya kan? Hanya berputar di situ saja, ya kan? Pernah lihat tong setan itu kan? Motor yang masuk tong setan ya hanya berputar di situ saja. Nggak ada perubahan sama sekali. Maka dari itu perlu adanya itu tadi segolongan umat, sekelompok umat yang konsen terhadap dakwah, yang konsen terhadap perubahan masyarakat, kan? Bukan hanya perubahan masyarakat yang parsial, tapi perubahan masyarakat yang hakiki, untuk merubah pemikiran masyarakat, untuk merubah cara pandang masyarakat bahwa perubahan ini yang ada sekarang ini hanya perubahan parsial, perubahan yang hanya didasarkan pada sebenarnya kulitnya saja, bukan kepada perubahan yang mendasar. Ya kan? Ibarat kata sebuah pohon, ya kan? Pohon itu ada akar, ada batang, ada buah, ya kan? Yang namanya Islam itu menyeluruh seperti itu, seperti batang pohon. Akar itu adalah akidahnya, ya kan? Batang itu adalah syariah, buah itu adalah ridho Allah. Ya kan? Ketika ingin merubah, ya kan, memperbaiki tanaman yang sakit, itu kan yang harus dirubah apanya? Ketika tanamannya kok mati buahnya, atau kurang manis atau gimana, berarti kan ada sesuatu yang salah. Yang salah di mana? Di pusatnya, di akarnya. Ya kan? Karena akar itulah tempat di mana tanaman itu mencari makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, akar itulah di mana tanaman itu bisa berdiri tegak. Ya kan? Semakin tinggi pohon itu kan semakin banyak angin. Kalau akarnya nggak kuat, maka itu akan roboh. Maka dari itu perubahan yang mendasar itu ibaratkan seperti itu, ya kan? Harus dicari akar permasalahannya apa, ya kan? Harus diketahui akarnya apa, seperti apa, batangnya seperti apa, kemudian buah yang didapatkan apa. Itu masyarakat harus tahu, sehingga masyarakat itu bisa menentukan mana yang harus dipilih. Ya kan? Kita tahu Islam sudah paripurna, yang luar biasa. Kita tahu akar itu akidah,
ketika akidahnya bagus, ya kan, akidahnya bagus, maka seorang muslim itu mempunyai keinginan untuk menerapkan syariat secara sempurna. Ya kan? Ketika penerapan syariat secara sempurna, maka yang didapatkan apa? Keridhaan Allah. Ketika Allah ridho, rezeki langit dan bumi itu akan memancar. Sehingga apa? Negeri yang sedang kacau balau ini, insya Allah bisa selesai permasalahannya. Ya kan? Secara umum kan dari umat itu sendiri kan ada yang terwakilkan, diantaranya oleh orang-orang atau kelompok yang menginginkan perubahan itu sendiri kan, seperti itu, untuk keluar dari problematika umat yang telah nyata mempersulit dan menyulitkan kehidupan. Bahkan teman saya bilang itu peradaban yang tidak memanusiakan manusia. Ini kan luar biasa gitu kan. Untuk saat ini kan sangat sulit apa istilahnya, mencari orang-orang yang mukhlis gitu kan, orang-orang yang ikhlas untuk menyampaikan, menyadarkan, untuk kemudian mengajak mengajak untuk keluar dari kubangan yang tadi antum sampaikan, untuk tidak berkubang dalam tong setan lah, seperti itu. Karena memang berapa periode kita ganti-ganti pemimpin. Bukan periode lagi. Bukan periode lagi. Ya, rezim gitu kan, berulang rezim. Dari yang jenderal, dari yang kiai sampai yang keibuan, kita udah pernah nyoba gitu kan. Untuk menyampaikan itu kan sesuatu yang gimana istilahnya, fundamental gitu kan, sehingga secara umum perubahan rezim ke rezim itu kan memang lebih cenderung kepada solusi yang menginginkan hakiki perubahan. Untuk sementara yang ada di masyarakat itu untuk mengajak ke perubahan itu, adakah yang masih konsen untuk mengajak kepada perubahan yang hakiki, Ustaz? Ya, pasti ada, ya kan? Ada orang yang dia sudah memiliki kesadaran, ya kan? Sudah memiliki kesadaran umum terhadap fakta, terhadap kondisi masyarakat, kemudian terhadap fakta perubahan, kemudian terhadap perubahan itu sendiri, ya kan? Itu ada di tengah masyarakat. Cuma juga banyak, ya kan, banyak masyarakat yang masih pesimis terhadap perubahan, dan bahkan masih menginginkan, ya banyak menginginkan perubahan, tapi masih perubahan yang parsial saja, ganti rezim, ya kan, ganti orangnya itu saja, ya kan. Maka dari itu, orang yang seperti itu harus senantiasa kita beri pemahaman, terutama orang yang mempunyai konsen itu yang tadi, ya kan, konsen terhadap perubahan yang mendasar, yang hakiki, itu harus senantiasa diberikan pemahaman, ya kan. Perubahan bukan hanya sebatas ganti rezim, ganti orang. Faktanya membuktikan, ya kan, mulai dari zaman kemerdekaan ya. Tahun 45, sekarang tahun 2000 udah berapa tahun itu? 100 tahun, 75 tahun, hampir 100 tahun. Yang terjadi apa? Nggak ada. Iya kan? Nyaris nggak ada. Bukannya tambah sejahtera, iya kan? Memang kelihatan secara fisik ya. Banyak motor, banyak mobil, setiap orang banyak. Tapi yang terjadi bukan perubahan hakiki. Bukan perubahan hakiki. Wawasan mereka masih picik, iya kan? Mereka masih tersandra oleh itu tadi, feodalisme, iya kan? Merasa bahwa dirinya itu mencukupkan, bukan maksudnya masih merasa seperti orang terjajah, tidak bebas lepas menentukan nasib sendiri, iya kan, tidak bebas lepas untuk menentukan ini loh yang harus kita. Ketika ada yang menyerukan itu, perubahan yang seperti itu, seperti zaman penjajah, ini apa, orang yang menyerukan seperti itu langsung jebret, di cut, ya kan. Itulah mental penjajah, mental orang terjajah. Ya kan? Padahal ketika mental itu sudah dirubah, kemudian ada orang-orang yang ingin berubah secara mendasar, secara itu luar biasa perubahannya. Apalagi dengan kondisi negeri ini yang mempunyai
faktor pendukung yang luar biasa. Alamnya, ya kan, sumber daya alam, ya kan, minyak gas, gitu, yang melimpah luar biasa. Kondisi geopolitiknya, ya kan, kalau dulu sekolah itu kan terletak di 2 benua 2 samudra dan itu menjadi jalur, bahkan saat ini menjadi rebutan kan, jalur sutra, ya kan. Cina saja mereka berkeinginan untuk mengenang masa lalu dengan jalur sutranya, ingin menguasai dunia dengan seperti itu. Ya, luar biasa Indonesia. Maka dari itu harusnya masyarakat itu sadar tentang itu. Iya kan? Masyarakat secara umum loh ya. Masyarakat secara umum, masyarakat awam secara umum sadar tentang itu. Banyak potensi yang ada di Indonesia itu yang di negeri ini yang bisa dijadikan modal untuk perubahan. Cuma ya itu tadi, seperti yang saya di awal itu dibajak oleh segolongan orang untuk kepentingan diri sendiri dan bermental terjajah. Ya, seperti itu. Yang akhirnya apa? Yang kebetulan yang membajak itu punya kekuasaan gitu loh. Sehingga perubahan itu luar biasa susah. Iya. Perlu ada kesadaran di tengah-tengah masyarakat, terutama orang-orang yang mempunyai kesadaran untuk berubah, memberikan pemahaman kepada masyarakat itu tadi. Kalau kita lihat kan di banyak terjadi kayak pembajakan yang ya di beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun di luar negeri, di Timur Tengah dan segala macam itu kan terjadi hal yang sama, karena memang untuk menyelesaikan itu semua kan memang mau tidak mau harus bergesekan dengan pengusung ideologi yang sekarang sedang eksis gitu kan, seperti itu. Jadi ini ada sebuah resiko ya Ustadz, untuk kemudian kita diminta untuk konsen di dalamnya, menyadarkan umat secara keseluruhan untuk keluar dari kubangan kezaliman dan segala macam, untuk kemudian kita ajak umat, sadarkan umat untuk mendapatkan tadi yang dijadikan tujuan hidup peradaban manusia, kan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya sebenarnya sih bukan, boleh saya bilang bukan resiko ya kan, karena memang konsekuensi. Ya kan, konsekuensi. Ketika kebatilan bertemu dengan kebaikan, maka akan terjadi gesekan. Ya kan? Itu sudah sunatullah dimanapun itu. Kayak halnya magnet plus sama min itu kan nggak mungkin akan menyatu, akan terjadi pergesekan. Begitu pula dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini boleh saya bilang kondisi yang batil. Ya kan? Kemudian ada orang yang ingin merubah masyarakat dengan perubahan yang hakiki. Yang hak. Maka ketika hak dan batil bertemu, itu pasti akan terjadi gesekan. Itu sudah sunatullah. Maka dari itu, ibarat orang main bulu tangkis sekarang. Kuat-kuatan napas. Ya kan, kuat-kuatan napas. Mana yang paling kuat napasnya, dialah yang paling kuat. Maka dari itu, perlu ada istilahnya menyatukan sikap. Ya kan, saling bergandengan tangan orang-orang yang konsen terhadap perubahan yang hakiki. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Karena apa? Yang kita hadapi itu bukan 1-2 orang. Iya kan? Yang kita hadapi itu sebuah sistem yang luar biasa. Sedang eksis. Sedang eksis. Dia sedang berkuasa. Ya kan? Maka dari itu perlu perjuangan yang besar. Iya. Insya Allah Ustaz, di sore yang cerah ini insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar fundamental gitu kan, karena banyak periode terus rezim demi rezim telah kita lakukan segala macam, ternyata belum menemukan perubahan yang hakiki, sehingga secara sistemik ini memang membutuhkan perjuangan yang bukan hanya dilakukan secara fardiyah, tapi secara jamiah. Dan insya Allah ada kelompok yang konsen di
perubahan ini untuk kemudian kita bersama-sama dengan jamiah yang konsen itu untuk mendapatkan apa yang memang seharusnya kita dapatkan sebagai umat terbaik gitu kan, yang Allah janjikan. Mudah-mudahan di sore ini cerah luar biasa gitu kan. Sebenarnya kalau mau dilanjutkan pembicaraan ini luar biasa, bisa sampai berapa hari. Karena memang kondisi masyarakat saat ini memang luar biasa. Kalau mau diulik satu persatu itu luar biasa. Apalagi dengan kondisi yang luar biasa ini, waduh cerah banget ini. Enak untuk diajak ngobrol ini. Ngobrol yang ini luar biasa. Saya nggak ada kopinya ini. Insya Ustaz, di obrolan berikutnya kita sambung untuk kemudian kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepedulian kita terhadap hal-hal yang berbau dengan keumatan. Siap. Kita ngobrol lagi nanti ya. Yang penting ada kopinya. Gitu. Itu obrolan dengan Ustadz Yudi, kawan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.